Bab 1181 Kekuatan Penggarap Formasi Jiwa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Beberapa kultivator nakal yang melarikan diri dari Star Ocean mendongak dan melihat serangan destruktif itu. Mereka langsung ketakutan dan berkata sambil mengertakkan gigi, "Kita celaka. Kami benar-benar hancur." Tidak ada yang melihatnya datang. Seorang penggarap agung muncul setelah ribuan sekte dimusnahkan, dan ketika bumi akan naik ke puncak. Selain praktisi formasi jiwa yang legendaris, siapa lagi yang bisa melakukan serangan destruktif seperti itu, yang bisa menghancurkan planet dan membunuh setengah penggarap besar? Bagaimanapun, Chen Fan telah membunuh 10 setengah penggarap agung hanya dengan mengandalkan kekuatan harta karun Dharma dan kekuatan ilahi miliknya. Dia telah memaksakan diri, tidak seperti serangan biasa yang murni dilakukan dengan kekuatan Dharma yang dikeluarkan oleh pemuda berjubah hitam. Bagaimana mungkin? Bukankah wilayah planet terbengkalai ditekan oleh susunan dewa yang dibentuk oleh dewa kuno? Bukankah hukum Dharma dan hukum surga tidak lengkap? Mengapa ada kultivator agung di sini? Apakah aturan wilayah planet terbengkalai baru saja hilang? Tangan kurus sesepuh sekte Qiyun gemetar. Dia berada di samping, memutuskan untuk tidak menyerang pemuda berbaju hitam, itulah sebabnya dia selamat. Namun, saat dia menghadapi pemuda berjubah hitam, yang seorang diri membunuh ratusan ribu kultivator individu dari lautan bintang, termasuk setengah penggarap besar, tetua dari sekte Qiyun juga merasa ketakutan dari lubuk hatinya. Tidak, apakah kamu tidak mendengar Dewa Chen? Apakah ini benar-benar Dewa Tatianus? Seseorang bertanya-tanya. Banteng **T. Dewa ilahi Kaisar Gunung Tatian meninggal 100.000 tahun yang lalu. Bahkan Grand Kultivator Formasi Jiwa pun tidak bisa hidup selama itu. Apakah ini penipuan? Tetua dari Sekte Merpati Ungu membelalakkan matanya. Mungkin Pangeran Surgawi Mingyang telah menjadi penggarap formasi jiwa. Kata orang lain, tidak mungkin. Akan ada jejak pola dao di seluruh wilayah planet setiap kali seorang kultivator menjadi kultivator formasi jiwa. Hukum surga akan bergemuruh dan hukum Dharma akan berguncang. Tidak ada cara untuk menutupinya. Meskipun para pembudidaya hanya bisa menjadi formasi jiwa semu di wilayah planet terbengkalai, mereka tetap tidak bisa lepas dari ini, bantah seseorang dengan cepat. Tidak banyak kultivator formasi jiwa yang muncul di wilayah planet terbengkalai dalam jutaan tahun terakhir. Buku-buku Sekte Star Ocean telah mendokumentasikannya secara rinci dan dikenal di mana-mana, setiap entry baru akan diperhatikan. Orang-orang di bumi malah mempercayai Chen Fan. Wu Wendin tergagap, apakah itu benar-benar Dewa Tatian? Tuan Ilahi Chen sudah mengatakannya. Bagaimana dia bisa salah? Master Sekte dari Sekte Changshen, Li Yuan, tersenyum kecut. Kami hanya tidak tahu bagaimana Dewa Tatianus hidup kembali. Dia bahkan tampak seperti Pangeran Ilahi Mingyang, pasti ada sesuatu di balik ini. Patriark leluhur Jinghai dari planet Tianhuang dan penguasa wilayah surgawi Wang Qin berkata dengan wajah pucat, kita ditakdirkan untuk mati. Kita sudah benar-benar berakhir. Dewa ilahi Tatian telah kembali, dia pasti akan membalas dendam pada Kaisar Gunung. Semua orang di pihak Dewa Chen akan terpuruk. King Shi, tetua agung Tiongkok dan Sensi juga menjadi cemas. Hanya 3 leluhur yang terkejut dan senang, tetapi mereka dengan cepat menyembunyikan senyuman mereka. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Sekte Luwu akhirnya memainkannya dengan benar kali ini, di kedua sisi. Beberapa murid muda dari Sekte Qiong Utara mendongak dan bertanya, Tetua Agung, siapakah Dewa Tatian? Bagaimanapun juga, Dewa Ilahi Tatianus telah meninggal 100.000 tahun yang lalu. Selain para penggarap dari planet lain dan anggota senior, para penggarap generasi baru di bumi tidak terlalu mengenalnya. Banyak orang yang menonton siaran langsung di depan televisi dan komputer juga memiliki pertanyaan yang sama. Tuan Ilahi Tatian adalah penguasa dan pendiri Kaisar Gunung, penggarap besar formasi jiwa ke-6 di seluruh wilayah planet. Meskipun dia hanyalah seorang penggarap formasi jiwa semu, kekuatannya sebanding dengan seorang penggarap agung sejati dan tidak terkalahkan di wilayah planet kita. Namun ada rumor yang mengatakan dia telah meninggal 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa muncul hari ini, jelas Lord Surgawi Anpo. Dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi ada gelombang yang mengamuk di benaknya. Seorang penggarap formasi jiwa semu juga merupakan penggarap formasi jiwa.
Meskipun Dewa Ilahi Tatian akan turun kembali ke tingkat setengah penggarap agung setelah meninggalkan wilayah planet terbengkalai, dia tetaplah tuan yang tak terkalahkan dan penggarap agung sejati di wilayah planet. Bahkan jika para penguasa ilahi dari sekte-sekte besar di lautan bintang bisa dengan mudah memasuki wilayah planet itu, mereka mungkin bukan tandingan penguasa ilahi Tatianus. Itulah sebabnya sekte ilahi sangat berhati-hati ketika Dewa Ilahi Tatian masih hidup saat itu. Apakah itu benar-benar seorang penggarap agung? Pada saat ini, semua orang di bumi tercengang. Mereka telah menyadari betapa kuatnya penggarap besar formasi jiwa saat ini, setelah menyaksikan begitu banyak pertempuran. Bahkan setengah kultivator agung berani menyebut dirinya sebagai kultivator paling kuat, mengancam akan menginjak bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan Raja Bintang jatuh tanpa bantuan Chen Fan. Tapi kemudian, seorang penggarap agung sejati baru saja tiba. Mungkinkah Chen Fan benar-benar melawan? Bahkan para anggota Sekte Kiong Utara merasa hati mereka ada di mulut mereka. Penatua Agung Tiongkok dan Naga Azure sangat cemas sehingga mereka mulai menghentakkan kaki. Asiu dan para gadis masih berada di samping Chen Fan. Itu adalah momen kritis dan pertarungan akan segera dimulai. Level inti emas mereka pasti akan menghambat Chen Fan. Tuan, gadis-gadis itu menoleh. Kembali ke bumi sekarang. Saya akan menangani ini, kata Chen Fan serius. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin bertarung denganmu. Asiu mengertakkan gigi saat dia melangkah maju, tubuhnya yang kecil dan imut berdiri di depan Chen Fan. Qi Siwer, Jiang Churan dan Lu Yansui juga berdiri di samping Chen Fan. Mereka bukannya belum dewasa. Faktanya, karena mereka sudah begitu dewasa sehingga mereka tahu betapa buruknya situasi saat ini. Chen Fan telah menggunakan sebagian besar kartu asnya dalam pertempuran sebelumnya. Dia kuat dan mampu mengalahkan Half Grand Cultivator, tapi dia belum menunjukkan kekuatan apapun melebihi level Half Grand Cultivator. Pemuda berjubah hitam itu berbeda. Apakah dia adalah Pangeran Ilahi Mingyang atau Dewa Ilahi Tatian yang hidup kembali? Dia adalah seorang penggarap agung sejati dan memiliki kekuatan menakutkan dan tak tertandingi yang dapat mengalahkan semua orang di bawah alam penggarap agung. Penggarap agung seperti naga, ada kemungkinan besar Chen Fan akan mati dalam pertempuran itu. Haha, Chen Beixuan, aku tidak pernah mengira kamu akan berakhir seperti sekarang ini. Bahkan jika Anda adalah anak keberuntungan dan elit yang tiada taranya, bahkan jika Anda mengalahkan saya, saudara laki-laki kelima saya dan pasukan koalisi ribuan sekte, Anda masih akan hancur berkeping-keping di bawah kaki orang lain. Kamu bahkan tidak bisa melindungi murid-muridmu, keluargamu, dan orang-orangmu. Qin Jian tertawa terbahak-bahak. Kedua lengan dan salah satu kakinya telah dipotong oleh Chen Fan. Kekuatan pedang patah telah tertanam dalam di organ tubuhnya, menghancurkan tubuh ilahi dan laut Qi miliknya. Kekuatan dharmanya telah hilang dan bahkan jiwanya yang baru lahir hampir hancur. Dia tidak bisa bergerak sendiri dan satu-satunya harapannya adalah menunggu kematian datang. Tapi kemudian, Qin Jian tertawa dengan jijik dan matanya penuh kegembiraan. Chen Fan, ini adalah Dewa Tatian yang sebenarnya. Dia sekuat ayahku di wilayah planet ini. Bukankah kamu menyebut dirimu, Dewa Ilahi? Mari kita lihat seberapa besar perbedaan antara Dewa Ilahi Semu dan Dewa Ilahi Sejati, kata Qin Jian dengan nada mengejek. Diam, Chen Fan menamparkan dan menjatuhkannya beberapa ribu kaki jauhnya. Dia membalikkan pedangnya, lalu melangkah maju dan berdiri di depan murid-muridnya saat dia dengan cepat mengirimkan kehendak abadi. Pergi sekarang, aku mungkin tidak kalah dalam pertarungan ini, tapi aku pasti tidak bisa mengeluarkan seluruh potensiku saat kamu berada di sini, dan pikiranku akan terpecah untuk melindungimu. Kembali ke bumi secepat mungkin. Dia tidak akan bisa memasuki planet ini dengan perlindungan arai dewa, tidak peduli seberapa kuat dia. Meskipun bumi tampak seperti planet biasa dari luar, itu adalah tempat di mana Dewa Iblis kuno terperangkap dan semua kekuatan di atas level formasi jiwa dilarang. Pemuda berjubah hitam itu akan mati jika dia berani memasuki bumi, dia tidak akan selamat dari serangan arai dewa, bahkan setengah detik pun. Tuan, ayo kembali bersama. Kita tidak perlu melawannya jika dia tidak bisa masuk ke sini, kita bisa bersembunyi di bumi, kata Qi Siwer dengan kehendak abadinya. Pergi, Chen Fan hanya menggelengkan kepalanya. Pemuda berjubah hitam itu menyaksikan Asiu dan para gadis kembali ke bumi hanya karena mereka hanyalah semut tingkat inti emas di matanya dan mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali.
Chen Fan telah menarik sebagian besar perhatian pemuda misterius itu. Pemuda itu pasti tidak akan mengizinkannya lari kembali ke bumi juga. Chen Fan tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan serangan dari penggarap formasi jiwa untuk melakukan perjalanan ribuan mil ke rumah. Lagi pula, biarpun aku kembali, lalu bagaimana? Dia tidak bisa masuk karena dia adalah seorang penggarap formasi jiwa, tetapi dia dapat sepenuhnya menghambat kekuatan dharmanya dan mendorong energinya untuk mendaftar di bawah level formasi jiwa. Selain itu, planet Tianhuang, Jupiter Surgawi, dan planet Zayuan tidak berada di bawah perlindungan arai dewa. Xiao Mang dan yang lainnya masih berada di planet Tianhuang. Bagaimana jika dia kembali mencari Xiao Mang dan orang China setelah aku melarikan diri? Chen Fan berpikir sambil mengangkat pedangnya di depan alisnya dan matanya penuh dengan kekejaman. Dialah yang menghancurkan Gunung Kaisar. Bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Mang dan orang Tionghoa di planet Tianhuang menderita akibatnya? Chen Beixuan menjadi liar sepanjang hidupnya. Kapan dia pernah mundur? Begitu Asiu dan yang lainnya pergi dengan enggan dan kembali ke bumi, Chen Fan mendongak dan berteriak, "Tatian!" Pemuda berjubah hitam itu tetap diam. Dia berdiri seperti gunung dengan tampilan acuh tak acuh. Anda menggunakan tubuh putra Anda untuk hidup kembali, menempelkan esensi primordial Anda padanya dan merebut tubuh itu dengan paksa. Saya kira Anda telah memikirkan hari ini sejak Anda menyegel anak bungsu Anda, Ming Yan, kata Chen Fan dingin. Kali ini, pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya. Bentuk dharmanya sangat tinggi, berdiri di samping bulan. Matanya sebesar gunung dan dia memandang Chen Fan dengan acuh tak acuh. Pangeran Surgawi Ming Yang, bukan, Dewa Surgawi Tatian berkata, kamu tidak cukup kuat, tetapi wawasanmu cukup bagus. Suaranya menggetarkan langit, hanya dengan menyebut satu kalimat. Tubuh banyak penggarap inti emas yang masih hidup retak, dan bahkan penggarap jiwa yang baru lahir pun menjadi pucat. Darah mereka mendidih, kaki dan tangan mereka mati rasa dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua penggarap yang menyaksikan kekuatan penggarap formasi jiwa tercengang. Dia bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir hanya dengan berbicara. Jadi, betapa menakutkannya kultivator formasi jiwa itu ketika dia benar-benar menyerang dengan kekuatan penuhnya. Banyak kultivator yang percaya pada Chen Fan merasa putus asa saat ini. Chen Beixuan, kamu cukup berbakat. Sangat disayangkan Anda memutuskan untuk menghancurkan Gunung Kaisar dan memusnahkan sekte saya. Jika tidak, Anda bisa menjadi salah satu dari kami sebagai pewaris kedua Kaisar Gunung. Kita bisa bekerja sama untuk menguasai seluruh wilayah planet ini dan mendapatkan peluang besar. Divine Lord Tatian menggelengkan kepalanya saat dia memandang Chen Fan dengan sedikit main-main, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Saya akan membiarkan Anda menanyakan 3 pertanyaan kepada saya sebelum Anda mati. Tanpa diduga, Chen Fan tidak marah. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan, apakah kamu membunuh Dewa Jiang 100.000 tahun yang lalu? Itu benar, Dewa Ilahi Tatian mengangguk. Ya, saya membunuh Jiang Su. Dewa Ilahi Tatianus mengangguk tanpa berusaha menyembunyikan faktanya. Ekspresinya juga tidak berubah sedikit pun. Hanya satu kultivator yang mampu mencapai tingkat formasi jiwa dalam suatu era. Jiang Su cukup berbakat, bahkan lebih kuat dariku. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun selagi saya masih hidup, tetapi murid-murid Kaisar Gunung pasti bukan tandingannya begitu saya mati. Aku tidak akan pernah membiarkan ancaman sebesar ini terjadi, jadi aku ikut campur dalam pertarungannya dengan Mangya. Jiang Su sangat kuat dan Mangya terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Dia sebanding dengan mereka yang disebut setengah penggarap besar dari sekte besar di Lautan Bintang dan dekat dengan levelmu, tapi dia telah meremehkan kekuatan seorang penggarap besar. Planet Anda memang memiliki banyak talenta, Jiang Su 100.000 tahun yang lalu, Heavens Equal 5.000 tahun yang lalu, dan sekarang, Anda. Apa yang saya lakukan adalah benar. Jadi, saya tidak akan bisa lagi menekan Anda jika saya datang terlambat dan membiarkan Anda berkembang. Pemuda berbaju hitam memandang Chen Fan dengan tatapan acuh tak acuh namun dingin. 100.000 tahun yang lalu, Dewa Jiang, yang bersinar di planet timur dan dikenal sebagai penggarap agung kedua, dihancurkan seperti semut dengan mudah oleh pemuda berjubah hitam. Beberapa ribu tahun yang lalu, dia telah menahan Heavens Equal. Dan hari ini, dia akan bertindak lagi, membunuh Chen Fan. Semua orang Tiongkok dan orang-orang di bumi yang mendengar suara itu mengertakkan gigi, tetapi juga merasa sedih.
Dewa Agung Jiang telah meninggal dan Heaven's Equal telah ditahan selama beberapa ribu tahun. Bagaimana dengan Chen Fan? Chen Fan masih terlihat tenang. Meskipun keseriusan di matanya tidak berkurang sama sekali, kekejamannya semakin meningkat. Jadi, Anda juga berada di balik penahanan Heaven's Equal, perubahan di bumi beberapa ribu tahun lalu, dan predator alam semesta. Chen Fan bertanya-tanya, predator alam semesta sudah lama punah di alam semesta. Mengapa mereka muncul di wilayah planet terbengkalai? Orang yang bisa memimpin atau menggiring monster yang sangat ganas itu pastilah seorang super overlord yang tak terbayangkan. Benar, itu aku juga, jawab Dewa Tatian. Dia memandang bumi dengan keserakahan, ketakutan dan kerinduan di matanya. Kalian semut bisa masuk dan keluar dari planet ini dengan bebas dan kalian bahkan mengira ini adalah kampung halaman yang damai. Namun, di mata saya, ini adalah negeri paling berbahaya yang pernah ada, dengan hukum dharma yang padat dan lapisan susunan dewa. Itu setara dengan kolam guntur di surga. Saat Tatian berbicara, keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya, dalam 100.000 tahun terakhir, saya mengirimkan kehendak abadi saya saat saya tertidur untuk melatih sekelompok predator alam semesta untuk menjelajahi alam semesta. Mereka akan segera membunuh Tuan setiap kali mereka bangkit. 80.000 tahun yang lalu, 53.000 tahun yang lalu, 34.000 tahun yang lalu, dan 3.000 tahun yang lalu, saya mengirim seseorang atau sesuatu untuk menyerang planet ini 6 kali berturut-turut dan akhirnya saya berhasil menghancurkannya. Saya tidak percaya Anda masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. 6 kali dalam 100.000 tahun. Orang Tiongkok, termasuk para dewa dari alam kunsu, semuanya membeku pada saat yang bersamaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka sebenarnya telah dikendalikan oleh seseorang secara rahasia sementara mereka tampak tumbuh dengan damai di bumi. Penggarap bangkit satu demi satu dan dibunuh satu persatu. Mereka bisa saja menjadi pahlawan, pusat kekuasaan di seluruh wilayah planet terbengkalai. Namun, Dewa Tatianus telah membunuh mereka. Meskipun Tatianus tidak memberitahu mereka lebih banyak tentang hal-hal yang terjadi dalam 100.000 tahun terakhir, mereka tahu bahwa mungkin ada beberapa tuan yang menakjubkan yang bisa mendominasi alam semesta, tetapi mereka mati dalam kebencian di tangannya. Tatiana, pada saat itu, banyak orang di bumi yang mengertakkan gigi. Penatua Agung Tiongkok bahkan berlutut di tanah sambil gemetar dan menangis. Azure Dragon sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia berdiri. Gadis-gadis dari Sekte Kiong Utara, Asiu, Jiang Churan dan Kisiwer, dan orang-orang biasa seperti Chen Jiuyang, Gao Baiseng dan Yang Chao, mereka juga mengertakkan gigi setelah mendengar itu. Jika bukan karena Dewa Tatian, Dewa-Dewa Jiang tidak akan mati dan Heaven's Equal tidak perlu pergi, untuk kemudian ditahan. Tuan-tuan berbakat yang tak terhitung jumlahnya dari planet timur akan bertahan dalam 100.000 tahun itu. Bumi akan menjadi pusat dari seluruh wilayah planet terbengkalai jika salah satu dari mereka kemudian bangkit menjadi penggarap formasi jiwa, setiap orang akan terhindar dari begitu banyak penderitaan. Orang-orang harus pergi, spirit kita telah habis dan planet ini telah ditaklukkan oleh ras alien yang datang dari planet lain dan sekte besar di lautan bintang. Ternyata Tatianuslah dalam semua itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak ke langit, bunuh dia. Meskipun mereka hanyalah orang biasa dan suara mereka terlalu lemah untuk terdengar melewati atmosfer, Chen Fan sepertinya telah mendengarnya. Dia menatap pemuda berjubah hitam dengan matanya yang lebih dingin. Dewa ilahi Tatianus berkata dengan suara dingin, jangan menatapku seperti itu. Membunuh talenta adalah hal yang harus dilakukan seorang pemimpin. Chen Beixuan, saya tidak mengatakan apapun ketika Anda naik dan meratakan Gunung Kaisar. Legitimasi adalah milik pemenang. Murid Gunung Kaisar tidak berharga. Mereka tidak mampu melindungi sekte mereka sendiri dan bahkan memprovokasi musuh yang kuat. Tersingkir adalah ulah mereka sendiri. Jadi, kamu di sini bukan untuk mengunjungi Gunung Kaisar. Chen Fan mengerutkan kening. Haha, Chen Beixuan, kamu telah meremehkanku, atau, akan lebih tepat untuk mengatakan kamu telah meremehkan seorang penggarap formasi jiwa. Dewa ilahi Tatian tertawa, terbahak-bahak, tetapi rasa dingin di matanya tetap ada. Dia terus menatap Chen Fan. Itu hanya Gunung Kaisar. Saya tidak peduli jika itu dimusnahkan. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk sekelompok kultivator yang tidak penting? Aku di sini karena kamu menggangguku. Chen Beixuan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini,
tetapi saya telah memperhatikan Anda ketika Anda berada di planet Tianhuang. Saya melihat Anda saat masih bayi, berpikir bahwa Anda memerlukan beberapa ribu tahun untuk dapat menghalangi saya. Saya akan mendapatkan peluang besar di planet timur dan meninggalkan tempat kumuh ini saat itu. Saya tidak keberatan memberi Anda wilayah planet ini, tetapi siapa sangka kemajuan Anda begitu cepat. Itu benar-benar di luar dugaanku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Ekspresi Dewa Tatianus tidak berubah sejak awal. Apa yang dikatakan pemuda berjubah hitam itu membuat orang merinding. Dia telah mengirim bawahannya untuk menyerang planet timur dan membunuh para talenta, termasuk Chen Fan saat itu. Dia tidak membalas dendam pada Kaisar Gunung atau keturunannya, itu hanya untuk bertarung demi Grendao. Dia takut kebangkitan Chen Fan dan planet Is akan mengancam posisinya. Banyak pembudidaya dari lautan bintang di daerah sekitarnya menjadi pucat. Dewa ilahi Tatianus jauh lebih dingin daripada pembunuh paling kejam. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di bumi mulai mengutuknya di internet, tetapi meskipun mereka melakukannya, hati mereka masih terasa dingin. Pria itu tidak mempedulikan siapapun dan akan melakukan apapun, bahkan menempati tubuh putranya, untuk mengejar Grendao. Jadi, apa lagi yang tidak dia lakukan? Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan tenang, kamu ingin membunuhku hanya karena aku menghalangi jalanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Anda bangkit dan mencapai kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi yang bahkan saya tidak dapat memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini tidak mungkin disebabkan oleh seni kultivasi dari planet timur atau planet Tianhuang. Anda pasti mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno di planet timur. Jangan khawatir, aku akan membiarkan murid, pelayan, dan sektemu pergi setelah menjatuhkanmu. Saya hanya akan menangkap Anda untuk bertanya tentang peluang besar, kata Dewa Tatian dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Chen Fan bertanya. Haha. Dewa ilahi Tatian terkekeh dengan pandangan meremehkan. Chen Beixuan, kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri dan meremehkan kekuatan seorang penggarap agung. Anda akan tetap menjadi seekor semut di mata saya jika Anda tidak menjadi seorang kultivator agung, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Anda, seberapa besar kekuatan Dharma yang Anda miliki, dan seberapa kuat senjata Anda. Aku mungkin perlu sedikit usaha lagi untuk berurusan denganmu. Benar-benar, jawab Chen Fan. Aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin terang. Ada kelopak bunga yang mengeluarkan sinar cahaya keemasan muncul 10 kaki di sekelilingnya. Mereka jatuh dari udara dan kemudian menghilang seketika, berulang kali dan tanpa akhir. Setiap kelopak membawa hukum dewa yang menakutkan, seperti hukum Dharma dari alam dewa, penuh energi kebebasan, seolah-olah mereka akan melampaui dunia itu kapan saja. Tubuh dewa, bayi dewa, dan jiwa dewa mulai terjalin, secara bertahap bergabung menjadi satu. Mereka membentuk dewa halo setengah jadi yang ilusi di atas kepala Chen Fan. Energi itulah yang saya bicarakan, itu sangat halus dan unggul. Meski lemah, tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan formasi jiwaku. Ini bukanlah energi yang seharusnya Anda miliki. Itu pasti kekuatan para dewa kuno. Jejak keserakahan muncul di wajah Dewa Tatian. Chen Fan seperti makanan lezat terbaik di dunia di matanya. Dia tidak sabar untuk segera menyerang dan menelan Chen Fan. Sebelum Dewa Ilahi Tatian bergerak, Chen Fan tiba-tiba berkata, tunggu, satu pertanyaan terakhir. Apakah murid-muridku, Xiao Mang dan yang lainnya baik-baik saja di planet Tianhuang? Chen Fan diselimuti aura dan tubuhnya menjadi semakin ilusi. Suaranya sepertinya berasal dari dunia luar. Pedang patah di tangannya juga bersinar lebih terang. Tampaknya pada akhirnya pedang itu menjadi pedang ringan, dengan jalinan energi yang kuat. Mereka hanyalah sekelompok semut. Mengapa saya harus peduli pada mereka? Dewa Ilahi Tatianus berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai? Meski aku terlahir kembali di tubuh ini, ada batas waktunya. Segera menyerah jika Anda sudah selesai bertanya, saya masih harus pergi ke Tanah Dewa dan mendapatkan peluang besar. Retakan, apa yang dia terima sebagai respon adalah aura pedang yang menembus langit. Aura bilahnya sangat terang, seolah-olah hendak menghancurkan alam semesta. Pada saat itu, pancaran cahaya itu, yang dapat menghancurkan matahari dan bulan, adalah satu-satunya yang tersisa di mata semua orang. Chen Fan memegang erat pedang yang patah itu dengan kedua tangannya, sementara berada di tengah-tengah aura pedang. Dia bergabung dengan pedang dan berubah menjadi sinar aura pedang yang menyilaukan, seolah-olah seluruh tubuhnya diresapi oleh cahaya.
Semua kekuatan Dharma, kekuatan ilahi, dan jiwanya digabungkan dengan aura pedang untuk membuat satu kesatuan. Ledakan, tampaknya ada sebuah pintu yang terbuka di langit. 9 jenderal dewa melangkah keluar dengan pedang mereka diserang dengan tebasan, membelah lautan. Kekuatan ilahi agung, dewa terbang. Itu muncul lagi. Penerjemah, editor terjemahan Henyai. Retak, ketika Chen Fan menebas, petir biru langit meledak di langit dan hukum Dharma bergulir. Esensi ki dan energi mulai saling terkait. Bahkan sinar matahari pun tertutup oleh tebasan itu. Banyak orang yang melihat ke atas dan hanya bisa melihat kegelapan di langit. Hanya ada aura pedang yang tersisa, menembus matahari dan bulan, membelah langit seperti entitas kuno yang membelah dunia dengan pedang tajam. Bahkan Dewa Tatian yang sangat kuat, tingginya miliaran kaki dan mata sebesar gunung, tampak sangat kecil ketika menghadapi serangan itu saat dia melayang di samping bulan. Dia berdiri di sana dengan tercengang, seluruh tubuhnya, bahkan pakaiannya tidak bisa bergerak. Dia benar-benar terkejut dengan tebasan itu. Tebasan itu cukup kuat untuk membunuh para dewa di surga. Tidak diragukan lagi itu adalah serangan paling kuat yang pernah dilakukan Chen Fan sejak kelahirannya kembali. Tebasan yang sangat kuat, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Semua orang ketakutan. Tetua dari Sekte Qiyun bahkan mendecakkan lidahnya. Chen Fan sudah lama bersiap untuk serangan itu. Dia menggabungkan kekuatan Dharma, jiwa ilahi, dan tubuhnya menjadi satu dan sisa jiwa Dewa Jenderal Surgawi yang tersisa di dalam pedang patah dengan kekuatan ilahi agung, Dewa Terbang. Itu hampir bisa dianggap sebagai serangan terbaik yang pernah dilakukan Chen Fan dalam hidup itu. Bahkan jika 10 tetua agung hidup kembali, mereka juga akan terbunuh lagi oleh tebasan itu. Kami belum pernah melihat betapa kuatnya Grand Cultivator formasi jiwa, tapi ini akan menjadi serangan formasi jiwa jika salah satu dari mereka menyerang. Bahkan bulan di langit pun tidak akan mampu bertahan dari tebasan itu. Seorang kultivator mendongak dengan keheranan di wajahnya. Tuan Surgawi Anpo, guru sekte dari Sekte Changshen, Ling Yun, King Shi dan Guru Ling Yun semuanya kagum. Bahkan orang-orang di bumi pun bisa merasakan serangan Chen Fan. Aura pedang mempesona yang turun seperti gunung dan lautan, itu menutupi matahari. Dan bulan, awan di langit sepertinya terbelah oleh tebasan itu. Sejumlah besar penggarap Nas Chen Sol belum pernah melihat seni pedang yang begitu mengerikan sepanjang hidup mereka. Itu adalah Dewa Chen, yang disebut Dewa Ilahi Tatian seharusnya sudah mati berabad-abad yang lalu. Dia hanyalah hantu seorang lelaki tua yang tinggal di dalam tubuh putranya. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Dewa Ilahi Chen akan menghancurkannya dengan mudah seperti yang dia lakukan pada 7 sekte ilahi. Seperti menginjak seekor semut, seorang kultivator muda di bumi berkata dengan emosional. Banteng **T. Dewa Ilahi Chen adalah guru tiada taraf yang tiada tandingannya di planet timur selama 100.000 tahun terakhir. Bagaimana orang tua yang sekarat bisa dibandingkan dengan dia? Seseorang menambahkan dengan penuh semangat. Pemuda pertama juga berkata, benar, Dewa Chen membunuh seorang penggarap formasi jiwa dengan tebasan. Dia tidak terkalahkan. Banyak orang yang emosional dan wajah mereka penuh kegembiraan. Mereka tidak tahu apakah penggarap formasi jiwa atau Chen Fan lebih kuat, tetapi tebasan Chen Fan memang berada di luar imajinasi terliar mereka. Kekuatan mengerikan itu telah menyebar ke bumi dari jarak puluhan ribu mil dan membuat banyak orang biasa gemetar. Kegembiraan mereka menjalar dari jiwa hingga ujung rambut ketika menyaksikan kekuatan itu. Asiu, Lu Yansui dan Qisiuer bahkan mendongak kegirangan dan menunggu untuk melihat kekuatan Chen Fan yang tak terhentikan saat dia membunuh musuh-musuhnya dengan tebasan, menciptakan legenda agung lainnya dan akhirnya menjadi Dewa Chen yang benar-benar mendominasi planet timur. Meskipun Tuan Naga juga terlihat senang, ada sedikit kekhawatiran di dalam matanya. Dia adalah satu-satunya yang pernah melihat kultivator formasi jiwa sebelumnya. Dia tahu kekuatan mereka sungguh luar biasa, tidak terbayangkan oleh manusia di bumi. Meskipun serangan Chen Fan memang sangat kuat, setengah penggarap besar yang normal akan benar-benar tidak berdaya sebelumnya, Tuan Naga tidak seoptimis yang lain. Saya harap saya salah. Tuan Naga menghela nafas. Namun detik berikutnya, hal terakhir yang ingin dia lihat, pikiran yang ingin dia hindari, benar-benar terjadi. Dentang, Dewa Ilahi Tatian tidak bergerak sama sekali, tetapi aura bilahnya tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca yang mengenai baja ketika jaraknya 100 kaki darinya.
Itu seperti segelas air yang dibuang ke tanah. Retakan, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah seperti percikan air pada saat itu, menembus lapisan langit dan membentuk badai dengan jangkauan beberapa ribu mil. Seorang kultivator berdiri 10.000 mil jauhnya, berpikir bahwa mereka cukup jauh dari medan perang untuk menghindari terseret masuk. Namun, aura pedang mencapai dia dan menghancurkan tubuhnya dan inti emas pada saat yang bersamaan. Dia adalah seorang kultivator inti emas tahap puncak, tapi dia bahkan tidak bisa menahan sisa aura pedang yang hancur. Yang terburuk adalah tidak hanya ada 10.000 aura pedang seperti itu. Pada saat itu, senyuman pada para penggarap yang mengamati membeku. Chen Fan telah melakukan kekuatan ilahi agung yang disebut Dewa Terbang, mengumpulkan kekuatan jiwa setengah baru lahir dari tubuhnya, kekuatan Dharma dan jiwanya, sambil dengan paksa mengaktifkan maksud pedang Jenderal Surgawi di dalam pedang yang patah. Tebasan yang mampu memotong bulan dari langit bahkan tidak bisa mencapai jarak 100 kaki di dekat Dewa Tatian. Itu tidak mungkin. Banyak kultivator di bumi yang akan bersorak dan merayakan Chen Fan mengalahkan Dewa Tatianus, sehingga menjadi kultivator terbaik di wilayah planet terbengkalai, membeku, tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Apa yang telah terjadi? Bahkan para pembudidaya dari planet lain dan para pembudidaya nakal dari lautan bintang pun bingung. Tebasan Chen Fan telah mencapai puncak dunia manusia di mata mereka. Setengah penggarap agung yang normal, termasuk Pangeran Qin Ye, akan hancur karenanya. Aura pedang ganas itu melintas beberapa ribu mil dan bahkan mampu menghancurkan bintang di langit. Bahkan jika ada 100, 1000 atau 10.000 pembudidaya jiwa baru lahir dan inti emas, mereka masih bisa dikalahkan dengan tebasan itu. Mengapa gagal? Kamu adalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Anda terlalu melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri, kata Dewa Tatian. Matanya sedingin gletser terdingin. Dia menatap Chen Fan tanpa emosi. Dewa ilahi Tatianus telah menjadi seseorang dengan status raja yang tak terkalahkan yang berdiri di langit di atas pegunungan, menginjak matahari dan bulan, sedangkan Chen Fan hanyalah seorang ksatria sombong yang telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya dan bergegas ke sana, sebuah gunung. Dia tampak berani, tapi dia juga membawa sedikit ketidakberdayaan saat dia menuju kematian. Membunuh. Namun, Chen Fan tidak sedikit pun takut, dia masih terlihat sedingin air. Aura bilahnya menghilang, tapi pedang patah di tangannya bersinar semakin terang. Itu mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi pedang cahaya energi sepanjang 1 kaki. Chen Fan mengangkat tangannya dan menebas Dewa Tatian sekali lagi. Ruang dalam radius 100 kaki, yang sekuat baja, juga sepertinya telah diliputi oleh tebasan, dan langsung terbelah. Chen Fan seperti siput yang bergerak perlahan dengan pedang. Terlepas dari kecepatan lambatnya, dia masih berhasil menerobos ombak yang mengamuk, terus maju, terus melesat menuju Dewa Tatian. Pedang yang patah menjadi lebih terang, pada akhirnya tidak mungkin untuk melihat bentuknya. Bahkan Chen Fan pun diselimuti cahaya. Beberapa energi kuat dari domain dewa tersapu ke segala arah. Senjata yang bagus. Dewa ilahi Tatian akhirnya bergerak sedikit. Kilatan keheranan muncul di matanya, lalu berubah menjadi keserakahan. Anda telah melampaui pencapaian Jiangsu dan dapat disebut sebagai kultivator teratas di bawah tingkat formasi jiwa. Senjata di tanganmu bahkan setajam harta karun ilahi. Sayangnya, Chen Beixuan, Anda tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara seorang penggarap formasi jiwa dan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Saking besarnya, bahkan senjata dan kekuatan Dharma pun tidak bisa mengimbanginya. Itulah perbedaan antara manusia dan Tuhan. Setelah itu, Dewa ilahi Tatian dengan lembut mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan, ibu jarinya sebesar gunung. Chen Fan tidak dapat menahannya dan pedang yang patah itu terlepas dari tangannya ketika dia menjentikkan pedangnya. Itu adalah pertama kalinya Chen Fan yang kuat tidak dapat menahan senjatanya dan membiarkan senjata dewanya terbang. Asiu dan yang lainnya semuanya tercengang. Bang! Boom! Dewa ilahi Tatian menjentikkan jarinya lagi setelah itu. Chen Fan tidak lagi mampu menahannya. Tubuh dewanya melepaskan bola cahaya dewa untuk menahannya, namun bola itu masih terlempar, berubah menjadi bintang jatuh yang melintas beberapa ribu mil, hampir menabrak planet setinggi 100 kaki. Chen Fan hampir memuntahkan darah dan tubuh dewa yang awalnya sukses yang dikenal tidak bisa dihancurkan juga tampaknya sedikit kewalahan saat ini. 2 film.
Dewa ilahi Tatian telah mengalahkan Chen Fan. Pada saat itu, semua orang yang melihatnya tetap diam. Mereka melebarkan mata dan menyaksikan sambil diliputi rasa tidak percaya. Penerjemah, editor terjemahan Henyai, terjemahan Henyai. Mustahil. Bagaimana bisa? Dewa ilahi Chen dikalahkan dengan satu jari. Ini jelas. Mustahil. Saya tidak percaya. Benar, Dewa Chen tidak terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkannya? Ini pasti ilusi atau rencana khusus yang dirancang oleh Dewa Chen. Dia berpura-pura dikalahkan, jadi Tatian akan mengejarnya sehingga dia bisa membunuh Tatian dengan tebasan lagi. Banyak orang berteriak kaget saat melihat Chen Fan disingkirkan. Mereka berdiskusi secara emosional dan para penggemar Chen Fan, para kultivator di bumi, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan alasan kepada Chen Fan. Namun, kegelisahan yang terlihat di wajah mereka tidak dapat disembunyikan saat mereka berbicara. Bahkan orang biasa yang paling lemah pun merasakan ada yang tidak beres. Chen Fan selalu tak terkalahkan. Kapan dia harus menunjukkan kelemahan kepada musuh-musuhnya? Kekuatan ilahi agung, dewa terbang, yang diklaim mampu membunuh dewa dengan satu tebasan, bahkan tidak mampu mencapai jarak 100 kaki di dekat dewa-dewa Tatian. Serangan kekuatan penuh dari pedang patah telah diblokir oleh Tatianus dengan dua jari. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Performa luar biasa seperti itu biasanya hanya muncul ketika seorang kultivator dengan level lebih tinggi menekan kultivator dengan level lebih rendah. Tuan ilahi Chen dikalahkan. Itu tidak benar. Tebasannya sebanding dengan serangan dari seorang penggarap formasi jiwa. Bahkan seorang kultivator formasi jiwa sejati pun tidak akan memiliki kekuatan seperti itu, apalagi yang disebut Dewa Ilahi Tatian, yang hanyalah hantu tua yang meninggal 100.000 tahun yang lalu. Dia hanya meminjam tubuh orang lain dan merupakan penggarap formasi jiwa semu di wilayah planet ini. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan beberapa penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, termasuk penguasa surgawi Anpo dan leluhur Jinghai, tercengang. Lord Dragon memperhatikan dari pinggir lapangan dan menghela nafas. Bagaimanapun, para pembudidaya dari planet Tianhuang dan wilayah planet terbengkalai terlalu dangkal. Belum pernah ada satupun penggarap formasi jiwa dalam 100.000 tahun terakhir, jadi mereka tentu saja belum pernah melihat satupun yang menyerang. Meskipun Tuan Naga belum pernah menyaksikannya sebelumnya, dia berasal dari Sekte Dewa Fei, dan ada penggarap besar formasi jiwa yang sebenarnya. Dia memiliki beberapa kesempatan untuk melihat kekuatan mereka. Kekuatan yang menghancurkan bumi itu hanya lebih kuat dari kekuatan Dewa Tatian pada hari itu. Saya pikir, karena Dewa Chen berasal dari Sekte Surgawi di Galaksi Tengah, seni rahasia Sekte Surgawi yang dia kembangkan mungkin dapat mengimbangi kesenjangan antara penggarap formasi jiwa dan penggarap jiwa yang baru lahir, meskipun dia hanyalah seorang yang baru lahir. Penanam jiwa. Namun, kalau dilihat dari pertarungan hari ini, perbedaan antara jiwa yang baru lahir dan formasi jiwa terlalu besar. Bahkan kultivator yang kuat seperti Dewa Chen tidak dapat melewati batas itu. Tuan Naga menghela nafas. Adapun orang lain dari Sekte Qiong Utara dan orang-orang di bumi, mereka sudah ketakutan. Mereka tidak bisa lagi membodohi diri sendiri dan orang lain. Mereka menjadi semakin cemas dan mereka semua memandang ke atas dengan gugup. Anggota senior dari Sekte Qiong Utara, termasuk Asiu, Lu Yansui dan Qisiwer, tampaknya tidak terlihat berbeda, tetapi mereka mengepalkan tangan dan suhu di sekitar mereka meningkat dengan cepat. Mereka dikelilingi oleh arus udara dan kekuatan Dharma mereka melonjak. Itu adalah bukti bahwa murid-murid itu juga mengkhawatirkan Chen Fan. Bumi akan hancur jika Dewa Chen kalah. Tidak hanya satu orang yang menyadari hal itu. Meskipun Chen Fan telah mengatakan bahwa tidak ada penggarap formasi jiwa yang dapat memasuki bumi dengan perlindungan arai dewa yang dibentuk oleh Dewa Kuno, Dewa Ilahi Tatian masih berhasil menyerang bumi beberapa kali bersama para pengikutnya dan pemangsa alam semesta selama masa kejayaan planet timur. Selain itu, menurut percakapan mereka, Dewa Tatianus dapat sepenuhnya menahan kekuatan dharmanya dan mengendalikannya hingga tingkat jiwa baru lahir untuk memasuki bumi. Itu benar-benar pertarungan antara penggarap jiwa yang baru lahir. Siapa yang bisa mengalahkan seorang penggarap jiwa baru lahir yang disamarkan oleh seorang penggarap formasi jiwa? Pengalaman dan pemahamannya tentang hukum Dharma sudah cukup untuk menghancurkan semua penggarap jiwa baru lahir lainnya. Hanya mereka yang tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini dan menyimpan dendam terhadap Chen Fan, termasuk Qin Dongwu, Xing Hu, dan leluhur klan emas yang tersisa, berharap Chen Fan akan kalah.
Raja Bintang jatuh, Qin Jian, yang kehilangan anggota tubuhnya kecuali satu kakinya, bahkan tertawa terbahak-bahak. Chen Beixuan, kamu pantas mendapatkan ini. Dia berkata dengan mata jahat, diam. Chen Fan mendengus dan memukul Qin Jian dari jarak beberapa ribu mil, membuatnya memuntahkan darah saat dia terjatuh kembali. Dia melangkah di udara, melakukan perjalanan beberapa ribu mil dengan satu langkah dan kembali lagi. Semua orang bisa melihat, Chen Fan masih mengenakan jubah hitam yang memiliki 12 pola, antara lain bunga, burung, ikan, serangga, matahari, bulan, planet, gunung, sungai, dan tumbuhan. Mahkota Dewa Ilahi di kepalanya sangat mirip dengan mahkota Dewa Ilahi Tatianus. Aura di sekelilingnya menjadi lebih terang dan tidak meredup sedikit pun, tetapi beberapa kultivator tingkat tinggi, seperti tetua Sekte Qiyun, melihat dada Chen Fan penyok menembus cahaya. Bajunya juga robek dan terdapat lubang raksasa. Ketika tuan seperti Chen Fan bahkan tidak bisa menjaga pakaian mereka tetap utuh selama pertempuran, itu berarti mereka sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Ini sangat buruk. Beberapa kultivator papan atas menundukkan kepala dan berbisik. Lagi, Chen Fan melangkah maju dan melambaikan tangannya. Pedang patah itu berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke tangannya. Darah Chen Fan melonjak dan energi, vitalitas, dan semangatnya berkumpul kembali. Dia dikelilingi oleh aura cerah dan tampaknya mencoba mengaktifkan energi di dalam pedang yang patah itu lagi. Dewa Terbang, ledakan. Pada saat itu, kekuatan ilahi agung, Dewa Terbang, diaktifkan untuk ketiga kalinya. Aura pedang yang sebanding dengan sebelumnya muncul lagi. Itu melintas di langit, seolah-olah akan menghancurkan matahari dan bulan. Sebuah pintu terbuka pada saat yang sama di belakang Chen Fan dan Jenderal Surgawi setinggi 100 kaki dari alam dewa melangkah keluar saat Chen Fan menebas ke depan. Cahaya pedang tidak tampak lebih lemah dari sebelumnya dan bahkan lebih terang ketika Chen Fan menstimulasi energinya dan menyerang dengan nyawanya. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang-orang akan melihat bahwa Jenderal Surgawi dari alam dewa terlihat kurang realistis. Dentang, Chen Fan melaju ke depan dengan pedangnya. Pedang Qi itu seperti seberkas cahaya, seolah-olah bintang-bintang di langit juga akan ditebang. Tapi itu semua sia-sia. Pemuda berjubah hitam hanya menjentikkan jarinya dan dengan mudah menghancurkan aura pedang Dewa Terbang dan citra Jenderal Surgawi. Dia kemudian mengayunkan tangannya dan menjatuhkan Chen Fan dengan senjata dewa miliknya. Chen Fan, apakah kamu sudah menggunakan semua taktikmu? Itu dia, saya sudah cukup melihatnya. Tidak perlu melanjutkan. Pria muda berpakaian hitam itu mencibir. Wajahnya yang sedingin gletser menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya tidak akan membiarkan Anda tetap hidup hanya untuk menunjukkan taktik itu dan bahwa kami hanya mengandalkan senjata. Aku akan langsung menghancurkanmu, mengeluarkan jiwa ilahimu dan menginterogasimu secara perlahan. Pada saat itu, saya rasa Anda tidak bisa lagi memaksakan diri untuk tutup mulut saat berada di tangan saya, kata Dewa Tatian. Brengsek. Pada saat itu, banyak orang di bumi berteriak dengan marah. Beberapa anak muda yang mengagumi Chen Fan berharap mereka bisa menjadi kuat dan memberikan pelajaran kepada Dewa Tatian kepada Chen Fan. Banyak fans wanita di China, Jepang, Eropa, Amerika, orang kulit hitam, orang kulit putih dan Asia, bahkan menangis dan memalingkan muka, menghindari pemandangan itu. Gadis-gadis dari Sekte Qiong Utara bahkan mengertakkan gigi mereka begitu keras hingga hampir hancur. Membunuh. Chen Fan bergegas maju dengan pedangnya. Bayi dewa melompat ke udara tipis di belakangnya dan 9 bentuk ilahi muncul di langit. Xuan Wu, Kun Peng, Thunder Law, bela diri sejati, bentuk ilahi yang berbeda saling bertukar. Bentuk ilahi Thunder Law tiba-tiba menyala. Chen Fan pertama kali menebas ke depan. Itu adalah keempat kalinya dia menggunakan Dewa Terbang. Gambar Jenderal Surgawi muncul lagi, tetapi itu sangat tipis. Pada saat yang sama, Chen Fan memutar tubuhnya dan berubah menjadi Thunder Law Divine Beast, memegang senjata dewa di tangannya. Dia menggunakan pedang patah itu untuk menciptakan aura pedang yang memecahkan langit. Bentuk keempat dari pedang ilahi guntur, memecahkan cakrawala. Retakan, pedang dan pisau, seberkas cahaya dan aura pedang. Yang satu sangat terang, sedangkan yang lainnya sangat gelap. Chen Fan menembakkan dua berkas cahaya secara bersamaan. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kegelapan. Pada saat itu, hanya tersisa dua aura pedang yang luar biasa mempesona itu.
Dewa Terbang dan Pedang Ilahi Guntur. Kekuatan surgawi itu hampir semuanya merupakan kartu truf utama Chen Fan. Bagaimana kekuatannya bisa berlipat ganda ketika dia menggunakannya pada saat yang sama? Keduanya bersama-sama memang jauh lebih kuat daripada saat digunakan secara terpisah. Seluruh alam semesta terbelah oleh aura pedang, seolah-olah ada luka berbentuk salib. Banyak orang hanya melihat langit berdarah di buku, tetapi mereka melihat bahwa langit telah terkoyak ketika mereka melihat ke atas, dan gelombang energi warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melonjak seolah-olah langit benar-benar berdarah. Saya kira dia tidak akan kalah lagi dengan serangan sekuat itu, kan? Seseorang bergumam, tapi Dewa Ilahi Tatian hanya menjulurkan satu jari lagi. Dua jari, dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan menghancurkan Dewa Terbang dan Pedang Ilahi Guntur. Aura pedang yang sangat terang bahkan telah membelah langit, mereka saat ini hancur dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kepingan salju. Seni pedang hebat, tapi kamu terlalu lemah, kata Dewa Ilahi Tatian sambil mengayunkan tangannya, seolah dia sedang menyeka debu dan semut dari tubuhnya. Salah satu dari 9 sungai Hades di sekitarnya jatuh dan tertinggal di kedua sisi lengan baju, menghantam Chen Fan seperti gunung. Ledakan, seperti palu raksasa yang menghantam nyamuk. Tubuh Dewa Chen Fan yang awalnya berhasil diperkuat oleh 9 bentuk ilahi juga telah kewalahan dan segera tersingkir. Dia memuntahkan darah, menyebarkan darah keemasan kemana-mana, dan aura di sekitarnya bergetar hebat, seperti air mendidih yang bergerak naik turun. Dia menerobos lapisan udara dan terbang puluhan ribu mil jauhnya, menghancurkan planet-planet kecil yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berhenti. Puff! Chen Fan memuntahkan darah lagi. Darah berkilauan mewarnai pakaiannya menjadi merah, rambutnya berantakan dan jubah hitamnya dengan 12 pola telah robek. Energinya langsung turun. Itu adalah pertama kalinya Chen Fan benar-benar terluka sejak pertempuran dimulai. Pangeran Qinye telah tiba dengan kehendak abadi Kaisar Burung Emas dan memerintahkan jutaan tentara dan 10 tetua agung untuk mengepung Chen Fan, tetapi mereka masih tidak dapat melukai sehelai pun rambutnya. Dan saat itu, Chen Fan telah dilukai oleh Dewa Tatian. Banyak orang yang merasakan hati mereka sedingin es ketika menyaksikan pemandangan itu. Kemudian, Chen Fan berteriak dan bergerak, dari jarak 10.000 mil dengan satu langkah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan dia terlihat sangat kejam. Dia menampilkan beberapa kekuatan ilahi sekaligus. Guntur Ilahi Jiujue, seni penghancuran 5 besar reinkarnasi, bilah ki dari 5 elemen primordial. Masing-masing merupakan kekuatan ilahi agung yang menghancurkan bumi. Seni penghancuran 5 reinkarnasi besar bahkan merupakan salah satu seni ilahi terkuat dari 5 elemen sekte abadi. Itu diaktifkan dengan tubuh suci 5 elemen dan 5 energi tertinggi di alam semesta, termasuk evolusi, reinkarnasi dan restrukturisasi, dan sangat kuat. Namun, semua kekuatan ilahi destruktif yang bisa menyapu seluruh ruangan dengan cepat melemah ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari pemuda berjubah hitam itu. Mereka menyusut dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi, yang bahkan tidak menggerakkan satu sudut pun pakaian Dewa Tatian. Tampaknya ada domain ilahi yang tak terkalahkan yang dikelilingi oleh hukum Dharma Suci yang berjarak 100 kaki di sekelilingnya. Tidak ada kekuatan di bawah level formasi jiwa yang mampu menggerakkannya sedikit pun. Terlalu lemah, jawab Dewa Ilahi Tatian, termasuk sebuah pukulan. Serangan tersebut akan mengguncang seluruh tata surya, lalu membuat bulan bergerak dan bumi bergetar. Energi menakutkan yang tak terbayangkan yang membuat takut banyak orang menyapu seluruh alam semesta, segera menghancurkan Chen Fan di langit. Penerjemah, editor terjemahan Henyai, terjemahan Henyai. Chen Fan, orang yang telah mendominasi wilayah planet terbengkalai dan mengalahkan ribuan sekte dari lautan bintang, meledak seperti kembang api setelah menerima pukulan Dewa Ilahi Tatian. Tubuhnya telah hancur dan potongan-potongan tulang Dewa Emas Muda yang tak terhitung jumlahnya serta tetesan darah Dewa terciprat ke segala arah. Dia pecah seperti semangka dan sekuntum bunga emas muncul di langit. Sinar cahaya Dewa yang tak terhitung jumlahnya memancar, tampak sedih dan indah pada saat yang bersamaan. Tuan Ilahi Chen sudah mati. Pada saat itu, banyak orang merasa seolah-olah hati mereka telah tenggelam ke dalam lemari es. Semua orang tahu Chen Fan mungkin akan kalah, tetapi mereka tidak pernah mengira dia akan kalah begitu menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Dewa Tatian dan tubuhnya hancur oleh serangan itu. Itu tidak mungkin. Itu Chen Beixuan, orang yang mengalahkan 7 sekte ilahi dari lautan bintang.
Dia tidak akan mati begitu saja. Dia masih harus mendominasi seluruh wilayah planet terbengkalai dan memerintah planet timur selama 100.000 tahun seperti seorang leluhur. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Saya tidak percaya. Banyak orang di bumi dan kultivator dari planet Tianhuang menggelengkan kepala, tidak mau menerimanya. Sekte Master, menguasai, Xiao Fan. Mata semua anggota Sekte Qiong Utara segera memerah dan mereka berteriak ke langit. Bibi Tang bahkan menangis. Bibi Xiu tidak bisa lagi menahan diri dan mencoba terbang ke langit. Jika Tuan Naga tidak menghentikan mereka, dia dan murid-murid Chen Fan pasti sudah keluar dari bumi dan terbang menghadap dewa-dewa Tatian seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Jangan khawatir, Dewa Ilahi Chen tidak terkalahkan. Dia berasal dari latar belakang yang kuat dan dia mengetahui banyak kekuatan ilahi dan mantra Dharma yang tidak dapat dibayangkan. Oleh siapapun, dia tidak akan pernah mati begitu saja, kata Lord Dragon. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat manusia kecil duduk bersila di tengah darah dan tulang emas. Tingginya hanya 1 kaki dan diselimuti oleh aura. Sinar cahaya 9 warna mengelilinginya saat dia duduk di sana seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh alam semesta. Dia tampak persis seperti Chen Fan dan tampaknya adalah jiwa baru lahir Chen Fan. Retak, retak. Itu adalah pertama kalinya Dewa Bayi Chen Fan diperlihatkan kepada dunia sejak dia menyelesaikannya. Dia terlihat sangat kedinginan. Sinar cahaya warna-warni ditembakkan setiap kali matanya membuka dan menutup, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya dewa dan hukum Dharma. Banyak bunga emas yang terus-menerus berjatuhan dari kepalanya dan lenyap saat mendarat di dekat kakinya. Bahkan terdengar suara nyanyian yang menenangkan dan bebas, seolah-olah akan ada selamanya. Dia melampaui waktu seperti hukum surga. Kekuatan Dharma Bayi Dewa Chen Fan akhirnya hilang setelah kehilangan tubuhnya. Energi yang menghancurkan bumi yang tampak seperti gelombang pasang membuat semua orang kagum. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada seorang penggarap jiwa baru lahir yang begitu kuat dengan kekuatan Dharma yang begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Qin Jian, Raja Bintang Jatuh, pada awalnya tertawa gembira, tetapi dia berhenti dan melongok kaget ketika dia melihat jiwa baru lahir Chen Fan yang aneh. Yang lainnya, termasuk tetua dari Sekte Qiyun, Dewa Surgawi Anpo, Guru Ling Yun, dan Li Yuan, Master Sekte dari wilayah Surgawi Changshen, juga terkejut. Hanya Tuan Naga yang tahu jauh di lubuk hatinya. Jiwa baru lahir Chen Fan telah dibentuk berdasarkan seni kultivasi khusus dari Sekte Surgawi di Galaksi Pusat, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan aneh yang bahkan membuat takut para penggarap formasi jiwa. Benar, itulah energinya. Saya telah hidup 100.000 tahun, melakukan perjalanan melintasi seluruh wilayah planet terbengkalai dan bahkan bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Besar di Lautan Bintang, tetapi saya belum pernah melihat energi seperti milik Anda bahkan di Sekte Ilahi sejati itu. Ini jelas bukan jenis energi yang seharusnya dimiliki oleh planet timur maupun dunia manusia. Itu milik dewa kuno, hukum Dharma dari alam dewa. Dewa Ilahi Tatian memandang jiwa baru lahir Chen Fan dengan rakus, perasaan itu menjadi lebih kuat di matanya saat dia menganalisis hukum Dharma di sekitar Chen Fan dengan kehendak abadi. Dia tidak sabar untuk membawa Chen Fan turun untuk menginterogasinya dan mendapatkan semua rahasia yang dia simpan. Jangan terlalu keras kepala, berikan saja padaku. Anda hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir kecil. Dewa Ilahi Tatianus mengulurkan tangannya, itu seperti gunung di langit. Setiap jari memiliki panjang beberapa ribu kaki dan nas Chen Sol Chen Fan bahkan tidak sebanding dengan semut di tangannya. Chen Fan hanya berteriak, bentuk. Kekuatan ilahi dari badan panjang umur Azuretirk, reinkarnasi, dimulai. Semua tetesan, potongan, dan partikel darah dewa emas dan tulang dewa yang berada beberapa ratus kaki di sekitarnya dengan cepat dikumpulkan, seolah-olah dipanggil. Mereka dipasang kembali di sekitar Chen Fan untuk membangun kembali tubuhnya dan membentuk tubuh dewa. Setelah tubuh dewa terbentuk, Chen Fan mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. 6 iblis leluhur tua muncul di belakang Chen Fan dan mereka dengan cepat membentuk dunia gelap, yang membawa jejak energi kuno khusus. Ada kastil gelap di dalamnya. Setiap polafin di kastil tampak nyata, memiliki pesona luar biasa dengan kejahatan yang luas dan tak ada habisnya, seolah-olah itu adalah sarang dewa iblis paling jahat di dunia iblis dari zaman kuno. Ledakan, energi dunia gelap dikumpulkan di tangan Chen Fan. Pada saat itu,
Tubuh dan kekuatan dharmanya naik kembali ke tingkat puncak untuk membentuk kekuatan jiwa setengah baru lahir dan vitalitasnya didorong hingga ekstrim. Tampaknya ada lubang yang tercipta di langit saat serangan itu diluncurkan. Pukulan itu, bahkan Pangeran Qin Ye akan hancur karenanya. Itu adalah pukulan yang mencapai puncak di bawah level formasi jiwa. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Dewa Ilahi Tatian adalah seorang penggarap agung sejati. Bahkan jika dia hanya seorang kultivator formasi jiwa semu, dia masih memiliki kendali atas hukum dharma dari seorang kultivator agung. Chen Beixuan, kamu masih belum mengerti. Saya seorang kultivator formasi jiwa dan saya memiliki energi hukum dharma formasi jiwa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Anda, seberapa tinggi tingkat seni kultivasi Anda dan seberapa kuat kekuatan dharma Anda hanyalah manusia biasa, sedangkan saya adalah dewa. Bagaimana orang biasa bisa menyakiti dewa? Kata Dewa Ilahi Tatian dengan dingin. Energi tinju Chen Fan yang menghancurkan bumi, yang melaju seperti naga ganas, segera menghilang ketika jaraknya 100 kaki dari Dewa Ilahi Tatian. Sepertinya itu telah dihilangkan oleh energi tak kasat mata yang bahkan keenam iblis leluhur tidak dapat menghentikannya. Pada akhirnya, hanya sedikit energi kepalan tangan yang mengenai Dewa Tatian, menciptakan luka sebesar wastafel. Bagi tuan yang tingginya miliaran kaki ini, luka seperti itu bahkan tidak sebesar pori-pori dan sama sekali tidak berbahaya. Pergi ke neraka, Dewa Ilahi Tatian hanya memukul Chen Fan seperti bola. Chen Fan terjatuh dan dia jatuh ke bulan, hampir menabraknya dan menghasilkan kawah. Lagi, teriak Chen Fan, masih tidak mau menyerah. Api emas menyala dengan ganas di matanya dan dia mengeluarkan kekuatan ilahi untuk menyerang Dewa Ilahi Tatianus lagi. Saat itu, Dewa Ilahi Tatian menyodok dengan jarinya dan Chen Fan meledak. Tetesan emas darah dewa dan potongan tulang dewa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan kemana-mana. Meskipun Chen Fan telah melakukan reinkarnasi kekuatan ilahi agung, pada detik berikutnya untuk membentuk tubuhnya lagi, orang waras manapun akan dapat melihat bahwa kekuatan ilahi seperti itu memiliki batas dan ada harganya. Sebagian rambut Chen Fan memutih setiap kali dia menggunakannya, bahwa kekuatan ilahi mengambil nyawa dan potensinya sebagai harga. Ledakan, ketika Chen Fan dihancurkan untuk keempat kalinya dan dia sedang dalam proses membangun kembali tubuhnya. Tuan, berhenti, Qi Xiuer tidak tahan lagi dan dia menangis. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di bumi memandang Chen Fan dengan hanya keputusasaan dan kesedihan di pikiran mereka. Apakah itu benar-benar akhir dari bumi dan Sekte Qiong Utara?